bagaimana Yesus itu. Jangan Anda senyum-senyum, ini momen sedih loh. Enggak, udahlah, pokoknya saya percaya kepada beliau udah. Ya, jadi arti Iya, itu saja sudah saya begini Bang Uding ya, supaya teman-teman juga di bawah netizen juga tahu. Iya. Ya, jadi khusus ya, untuk di kasus penyaliban ya, mulai dari Taman Getsemani, itu Yesus sudah mulai sendiri, karena dia sudah menanggung kutuk dosa kita. Ya, makanya di terakhir sebelum dia mati dia berseru, ya Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, setelah semua proses penyaliban itu selesai, lalu dia berkata, sudah selesai. Artinya, itu misi penyaliban itu sudah komplit. Misi penyaliban itu sudah komplit. Dia sudah menyelesaikan. Nah, oke, betul Pak Kingdom, luar biasa nih. Luar biasa penjelasan Pak Kingdom. Berhati-hati loh. Jadi Anda juga sebagai, apalagi Anda punya nama Paulus, Anda seharusnya harus mengikuti apa yang dikatakan Pak Pendeta Kingdom ini, karena dia berbicara memang dari lubuk hati. Karena Yesus waktu di Taman Getsemani, sepakat ya, di Taman Getsemani Yesus punya doa tidak didengar ya. Sepakat Pak ya? Sepakat? Iya, artinya, maka saya bilang, artinya untuk sesaat itu waktu di Taman Getsemani ya, karena dosa manusia ditimpakan ke dia. Makanya terakhir dia berseru, ya Eli Eli lama sabaktani, Bapak engkau, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, setelah sudah selesai semua, lalu dia bilang gini, sudah selesai, artinya misi penyaliban itu sudah komplit. Dia menyerahkan nyawanya. Makanya dia bilang, dia akan mati 3 hari, di hari ketiga dia akan bangkit. Ya, makanya Yesus katakan, dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi itu Pak, Bapak harus mendengar, karena Yesus itu pernah doanya tidak didengar di Taman Getsemani itu, dijelaskan oleh Pak Pendeta. Karena Yesus semua dosa manusia dilimpahkan oleh dia, makanya dia terkutuk Pak. Penjelasan Pak Pendeta tadi. Anda kalau sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, ya Anda belajar. Benar kan Pak? Pas sepakat kan Yesus doanya tidak didengar pernah kan? Betul? Betul Pak? Oh, ragu-ragu dia Pak. Kalau memang begitu adanya ya begitulah. Tetapi kan habis gitu kan Yesus kan 3 hari kan dia bangkit, berarti dia kan sudah dimuliakan kembali kan. Nah itu dia mulia Pak. Oke, poin baik, poinnya begini. Sebentar. Ya, Bang Paulus bagus. Mulia kembali dia. Oke, jadi gini, makanya di Matius 28 ayat 18 ya, setelah kebangkitannya Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku ya. Jadi setelah kebangkitannya, kuasa yang itu diberikan kembali kepada Yesus ya. Makanya Matius 28 ayat 18 ya. Kembali makanya dia bilang gini. Oke. Ketika Maria Magdalena mau menyentuh dia, sebentar. Ketika Maria Magdalena mau menyentuh dia, dia berkata, "Jangan sentuh aku. Aku belum kepada Bapa, belum pergi kepada Bapa." Ya. Nah, setelah itu sebelum dia naik ke surga, maka dia katakan, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Ya, karena apa? Dia sudah mengalahkan kutuk dosa itu. Artinya dia sudah kembali, ya, hubungannya dengan Bapa itu sudah kembali seperti semula. Makanya saya bilang, untuk sesaat, pada saat di Taman Getsemani itu, dia sendirian. Dia harus menanggung beban itu sendirian. Makanya dia berkata, ya Bapak, mengapa engkau tinggalkan aku? Artinya dia merasa bahwa Bapak tidak bersama-sama dengan dia lagi. Bapak meninggalkan dia. Iya, Pak. Baik, saya sudah dapat poinnya tadi. Pelan-pelan dulu, saya sudah dapat poinnya tadi. Jadi, ketika Yesus itu kan, waktu dia bangkit, langsung segala kuasa telah diberikan kepada dia kan? Pak Kingdom kan? Benar kan? Nah, ini poinnya yang saya tanya di sini. Siapa yang memberi, Pak? Oke, baik. Yang memberi siapa itu dulu? Biar saya lagi.
Yang pasti kalau kita terjemahkannya secara letterless, artinya ada yang memberi, ada yang menerima, ya kan? Ya, Nah, siapa yang jadi memberi? baik. Bapaknya Bapak yang menerima. Bapak Iya, yang memberikan itu kepada anak. Makanya Ya. Yesus berkata sebelumnya. Bapak yang memberi, sabar, pelan-pelan dulu. Bapak yang memberi, anak yang menerima, betul kan? Ya. Ya, yang mana Tuhan? Oke, yang mana Tuhan? Baik, saya jelaskan lagi ya. Tuhan di sini yang disematkan kepada Yesus ketika dia datang sebagai manusia adalah kurios, Ya, artinya penguasa dan pemilik. Yang mana Tuhan, Bapak atau Yesus? Itu saja. Dua-dua Tuhan. Baik, dua-dua Tuhan. Dua, Pak. Tuhan Bapak dua. Bapak percaya kan Tuhan dua kan? Bapak Paulus. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ya. Oh, tiga, Pak. Tuhan Tiga pribadi ini berkuasa semua. Tidak, Pak. Tuhan Anda tiga. Betul. Oke, Bapak sudah akui, mantap. Ya, Makanya Bapak punya hidup sendiri dan punya tugas sendiri, yaitu apa? Iya, sabar. Oke, kita teman-teman perkenalkan Bapak Paulus yang hari ini beragama Kristen yang Tuhannya tiga. Benar kan, Pak? Bapak Tuhannya tiga? itu kan rumusan. Saya Jadi bilang Tuhan itu ada tiga, ya. enggak ada tiga Tuhan Tiga itu pribadi satu. ini, tiga pribadi ini hakikatnya satu. Tuhan Maha Kuasa. Jadi Bapa itu Elohim, ya. Yesus itu Elohim. Karena apa? Tiga-tiganya ini berkuasa semua. Ya. Tiga-tiga ini berkuasa semua. Tiga-tiga ini Elohim, ya. Tiga Makanya Elohim, Pak. di saat Kejadian 1 ayat 26 penciptaan manusia, di situ dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, sebelum Yesus naik ke surga juga dia berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Seorang yang lain, ya. Masa Anda bilang Tuhan tiga? Bagaimana Bapak Martinus juga kan pusing. Pak Mahina, selamat siang, silakan operasikan, Pak. Ini Indomie dari tadi Pak. Ya bukan bosan ya Iya. Bang Roden, Tuhan Bang Roden, tiga. turunkan dia saya. Udah, tadi cukup penjelasan saya itu udah cukup. Turunkan dulu saya. Iya, Pak. Bapak harus bertanggung jawab karena Bapak sudah mengakui Tuhan tiga. Bapak bertanggung jawab. Tidak boleh tinggalkan begitu, Pak. Jangan Anda Loading, jangan framing, jangan framing, ya. Saya bilang, ya, Bapa itu Elohim, Yesus Elohim, ya. Roh Kudus adalah Elohim, ya. Yesus itu kan sang ada berapa firman, Elohim? ya. Ada berapa Elohim? Yes, hakikatnya itu Elohim. Elohim itu adalah gelar. Aduh, Pak Ruben. Elohim itu gelar. Jadi Yesus itu bergelar Elohim, ya. Satu gelarnya Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu gelarnya Elohim, ya. Satu gelarnya Elohim. Satu hakikatnya, keberadaannya. Gimana Yaitu dalilnya? Elohim. Dalilnya Sudah di kamu mana itu nge-grab Jin? dulu. Itu Grabmu lagi bunyi itu, cari penumpang dulu. Enggak, itu di mana bunyinya? Dalilnya di mana? Udah, penumpangmu lagi tunggu kamu itu. Kau kalau aku tanya dalil kau pengelat terus kau. Di mana dalilnya itu? Ya, kamu kan belajar dari Roh Kudus. Ngapain kamu? Kamu bilang kamu itu manusia roh, nggak perlu dalil. Lalu kenapa saya harus bacakan ayat Alkitab buat kamu? Kamu kan nggak percaya Kau firman yang kan tertulis. berbicara dalil. Makanya aku ada di sini, kau jangan berbicara dalil. Jangan Oke. kau bodoh-bodoh ini saudara kita, nggak boleh. Iya, saya juga ikuti permainanmu. Saya juga belajar dari roh. Ya, kamu kan bilang Ya kamu nggak udahlah perlu kalau baca begitu, dalil. bagus. Lihat dalilnya, udah ada pengakuan. Dia udah mengikuti saya dia. Oke. Ya, kamu turun Jadi aja. saya nanti pengikut saya nih. Oke. Kamu percaya nggak Yesus Kristus adalah Tuhanmu? Berkali-kali ya nggak percaya lah. Berkali-kali itu pertanyaan. Bang Paulus, dia nggak percaya Yesus adalah Tuhannya dia. Dia Kristen nggak? Ya. Saya Kristen sejati. Bang Paulus, dia nggak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dia. Dia Kristen nggak, Bang Paulus? Anda ini suka kasih beban sama orang. Abang buka mute dulu, Abang. Bang Paulus, buka mute dulu. Buka mute, Bang. Iya,
ya. Oke. Nah, dia tadi bilang dia nggak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia Kristen nggak? Ya, bingung Maksudnya juga ada saya yang menentukan itu kalau begitu. iya, kalau yang namanya Kristen itu pasti mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kan begitu. Betul. Nah ini Jadi kalau doktrin juga kalau ini sama apa? pemerintah. Nantinya gimana nanti dia kalau di gereja itu gimana cara ibadahnya nggak tahu saya itu. Iya. Bukan gereja yang buat kita masuk surga. Bagus. Nah kurang tahu lah lagi saya. Jangan bukan gereja. Bukan Bang gereja yang Paulus, buat kita lihat masuk itu. surga. Udah di mana-mana nih. Pernah gereja kalau aku udah mati, bagaimana aku tahu gereja Kalau yang baru nggak aku di masuk gereja surga? gimana tempat ibadahnya? Kalau nggak di gereja. Iya, ada orang mati nggak di gereja. Banyak orang mati. Apa masalah? Nggak pernah Jadi, digerejain. Bang Paulus, dia itu kalau mati nanti nggak tahu dikuburnya di mana, nggak tahu pendeta siapa yang layani dia, nggak tahu. Jadi mana si Kim Dong? Jadi Namanya udah Tuhannya mati, dia. gimana kita mau tahu? Kalau udah Tuhannya mati, dia orang yang nggak akan tahu datang lagi, kubur orang dia. udah mati. Mana tahu aku Abang gimana? ini sudah Tuhannya dia akan datang kubur dia. sudah sering Nggak tahu lagi aku. sering saya dengar abang ini bang ini. Sering saya tonton abang ini sudah. Iya kan? Kalau nggak salah apa abang ini anu namanya perdede gitu nah apa itu mungkin itu namanya apa? Iya, Robin Perdede. Nah Robin Perdede sudah sering saya nonton itu. Aku orang Batak, Iya saya Kita bersaudara, sampean Jo. orang Batak bang. Saya orang Dayak bang. Saya orang Dayak. Iya, orang Batak, Dayak saya juga Dayak. bersaudara sama Batak itu. Orang Dayak. Iya, Dayak, Batak, Timor juga saudara. Iya. Iya, Mantap. Muslim juga saudara kita. Bukan kita aja, tapi kita lebih saudara. Bang Robin ini nggak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dia Iya, nggak itulah percaya. imanku, Kindom. Itu imanku. Dulu aku percaya Yesus Tuhan. Iya. Setelah aku dipulihkan, aku nggak percaya lagi dia Tuhan. Dia adalah utusan. Dia adalah manusia yang suci. Dia adalah baginda yang mulia. Kalau manusia suci itu dia benar, nggak salah. Iya, bukan Tuhan, Kindom. Ini Kindom ini gimana? Kalau manusia suci nggak salah. Memang nggak salah. Sebagai manusia Muslim suci, juga, wajar Islam aja, juga kan? mempercayai itu. Muslim juga saudara kita, dia mempercayai Yesus adalah manusia mulia. Makanya mereka muliakan Yesus, bukan dihujat. Kalau Mereka ada yang percaya percaya Yesus, Isa, bro. oknum. Mereka percaya Isa, bukan Yesus. Ya. Itu Yesus itu kan dalam bahasa Yunani. Kalau Isa itu dalam bahasa percaya Ibrani. Yesus. Kalau Isa mereka percaya masih dalam bahasa Arab, dalam bahasa Yesus Arab. itu disalib. Emang salah dari bahasa. Kita punya bahasa macam-macam. Bahasa Ibrani Ini, Bang. itu menyebut nama Tuhan siapa? Yahweh Elohim, itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani menyebut nama Tuhan siapa? Yesus atau Yosua Amasia. Kalau secara bahasa Indonesia, Bapa nama Tuhannya. Kalau enggak Immanuel. Immanuel nama Tuhanku. Kenapa kau buat ribut semua ini? Kenapa kau buat ribut semua ini? Bukan gara-gara sabar. Gara-gara si Pendeta Kingdom dia mengatakan bahwa Yesus di Taman Getsemani doanya tidak didengar oleh Bapa. Coba kamu bayangkan coba. Ngamuk oteng semua. Coba ini pendeta ini. Coba bagaimana tanggapan? Coba kita berikan tanggapan dulu sama empat bersaudara. Coba di mute lain dulu. Kata Pak Pendeta Kingdom waktu Dan dia Yesus baru- berdoa di Taman Getsemani. Abang kita. Sabar, dengar dulu. Ya, Beliau mengatakan bahwa saya harus bernarasi, jangan kamu framing ya. Makanya Aku saya baru naik. bilang. Aku nggak ngerti apa-apa aku ini. Nah, oke baik. Coba Jadi gini, Bang. Nah, dari tadi saya menarasikan bahwa selama Yesus ada di dunia, doanya kan tidak pernah tidak dijawab Tuhan, betul? Ya. Selalu apa yang dia minta itu akan terrealisasi. Tetapi ketika khusus di Taman Getsemani, seolah-olahnya doanya itu tidak dijawab oleh Bapa memenuhi Astaga itu. Oh, tidak bisa kan bukannya Coba. daripada Yesus. Karena dosa manusia itu sudah ditimpakan ke atas dirinya Yesus. Makanya Yesus merasa sendirian, ya. Makanya ketika sebelum dia mati dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, ya Bapakku mengapa engkau meninggalkan aku? Karena mulai dari Taman Getsemani itulah dia sudah merasa sendirian. Makanya sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, ya Bapakku mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk sesaat itu saja, ya.
Kasih dia waktu Untuk dulu, saat kasih dia waktu. ini, doanya Yesus itu tidak dijawab oleh Bapa karena Bapa sudah memalingkan mukanya daripada Yesus Ya, karena dosa kasih dia kita. waktu, Ya, jelaskan dulu, ia Pak dijadikan Kindo. kutuk. Sebentar, ia dijadikan kutuk. Makanya setelah ia bangkit, Matius 28 ayat 18 berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ya, makanya setelah dia bangkit, Maria Magdalena mau menyentuh dia. Dia berkata, jangan engkau sentuh aku karena aku belum. Yang kita fokus ini, Anda mengatakan bahwa Bapa berpaling daripada Yesus di Taman Getsemani, bukan masalah bangkit, diberikan kuasa, bukan itu. Anda sendiri bernarasi tadi, seakan-akan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapakku, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah berlalu. Katanya di situ Anda mengatakan bahwa doa Yesus tidak diterima, tidak didengar. Bapa berpaling. Kita dengar dulu tanggapan orang di bawah. Bicara panjang lebar tapi kosong saja. Silakan. Ya sebenarnya Oke, Oh Yesus diterima. Siapa bilang nggak diterima doa Yesus? sebenarnya sabar Pak Baina, kita kasih saudara dulu. Sabar, silakan, lanjut. sebenarnya itu apa yang dikatakan Bang Kindom itu kan berbicara tentang penggenapan. Kenapa pada akhirnya Yesus itu bisa menyerahkan nyawanya? Kan ada waktunya. Kan Yesus kan mengatakan bahwasanya ada waktunya. Makanya Yesus sering sekali berkata bahwa saat dia melakukan banyak mujizat kan jangan kau katakan, jangan katakan kepada orang lain karena waktuku belum tiba. Nah, ini berbicara tentang di mana penggenapan itu harus digenapi dulu. Ada benarnya juga seperti apa yang dikatakan Bapak Kingdom itu. Aduh, Pak Mbahina, ndak bisa diluruskan Pak Mbahina. Sama. Jadi dengar dulu. Saya jelaskan dulu. Jadi Di mana itu benar? Dari mana kau tahu? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Apa? Bersaudara, kita udah berkali-kali kita debat. Tunggu dulu kau dengar, nanti kau lihat wajahku. Ini aku. Kau Udah jangan bela-bela yang salah. Kardi udah Robin. kenal aku. Kardi udah kenal aku. Ya. Dalilnya bela-bela yang salah. ketika Yesus berkata sudah selesai. Ya, ketika sudah selesai, Gak ada kabar. penyaliban itu Udah lahir kau. tuntas Ya dikerjakan. dong. Udah lahir kau mengatakan selesai. Udah lahir kau di situ. Kau belum. Belum lahir kau Kingdom. Kapan selesainya? Ini kemana-mana Gimana ini. kau ini? Kenapa? Bicara ini. Kemana larinya ini? Ini kita berbicara Iya. kenapa pada akhirnya Yesus itu menyerahkan nyawanya? Karena artinya sudah selesai. Tugas di dunia sudah Kapan selesai. Yesus menyerahkan nyawanya? Kapan? Orang kita kapan mengetahui kapan kita dia baca. menyerahkan nyawanya? Kita baca. Itu tulisan siapa? Kalau itu tulisan kamu baru benar. Itu tulisan orang lain. Ngapain harus percaya? Diam dulu. Iya, Bang Bagaimana Ampa. kau diam? Kau percaya orang lain. Kau Dia harus nggak akan menjabarkan percaya. tulisanmu. Baru aku percaya. Dia nggak akan Mana percaya, dia tulisanmu? nggak Tanggal berapa itu? Putuskan. Padahal kalau Tanggal berapa di diputuskan? di mana dalilnya? Ketika kita mau bacakan dalilnya, Di mana dia bilang dalilnya? ya. Ini manusia Dalilnya, coba juga. katakan. Dalil, kita baca data. Kita baca datanya. Dari mana? Tapi yang kau yang mengatakannya bukan orang lain. Harus kau yang mengatakan dalil itu. Kita Di mana baca dalilnya? Coba. datanya, Bang. Kita baca Gimana? datanya. Bersaudara datanya. mengatakan tanggal sekian Yesus lahir, di mana dalilnya? Coba. Bersaudara yang mengatakan ya, bukan Kingdom. Bersaudara. Nah, kita baca dulu datanya ya. Ketawa terus. Bapak ini jangan ketawa terus. Di sini kita lagi serius, abang main-main. Nggak nyambung dia. Serius mana? Di mana datanya kau yang menulis itu bersaudara? Di mana Bukan ayatnya? aku yang nulis, bukan aku yang nulis. Ya udah, jangan dipercayai. Aku mempercayai kalau aku yang nulis. Jangan orang lain. Tulisan abang mana? Makanya nggak ada, makanya aku nggak percaya. Jadi Kalau apa ada yang tulisan, abang aku baru percayai? percaya. Jadi apa? Abang Iya, kan Kristen kan? Kalau kau yang Abang kan nulis, Kristen kan? menyatakan Abang kan kepada Kristen aku kan? nggak percaya. Tapi Abang kalau aku Kristen yang kan? tulis, aku menyatakan baru aku percaya. Iya. Abang Kristen kan? Ya, iya. Apa yang abang percaya firman Tuhan? Yang tulisan abang? Aku percaya kepada dia sekalipun dia tidak melihat. Mana Sekalipun dia tulisannya? tidak Mana tulisan abang? Aku percaya tanpa bertulisan. Ada dalilnya itu. Aku Tapi percaya abang tanpa tadi tulisan. kan mengatakan kan hanya percaya dengan tulisanku sendiri kan? Ya, maksudnya kalau aku percaya dengan tulisan aku sendiri.
Mana Karena ini nggak ada tulisan tulisan. Tulisan abang itu Jadi mana? sekarang itu dulu. Dulu aku percaya kepada tulisanku sendiri dulu. Tapi sekarang nggak Mana lagi. tulisan Nggak percaya. itu? Tulisan itu mana? Tulisan itu aku nggak percaya lagi. Nggak ada lagi tulisan itu. Udah hilang. Jadi sekarang apa yang abang percayai? Yang nggak kelihatan. Diskusi dengan Itu yang aku percaya. Diskusi dengan Abang orang ini stres. kok seolah-olah stres. Apa yang abang percaya tulisan abang kan? Masa aku stres? Aku ini hamba Tuhan. Aku adalah alat Tuhan. Masa kau katakan aku stres? Kau menghina Tuhan kau. Oke, abang Jangan itu menghina hamba Tuhan, Tuhan. Abang hamba Tuhan Ah. kan? Hina Apa yang hamba abang Tuhan. percayai? Apa yang abang percayai tentang Apa yang Yesus? aku Apa yang abang lakukan, percayai? kau hina. Apa yang abang percayai? Aku mempercayai dengan yang tidak terlihat. Nah, itu aku sekarang. Apa Dulu itu? aku Apa mempercayai itu? Tuhan. Apa yang tidak terlihat itu apa? Angin nggak terlihat, tentu bukan tidak terlihat. Roh Kudus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mana Itu dia? aku sekarang. Nggak kelihatan roh. Mana ada yang lihat roh kau pun? Mana dia? Jadi- Kalau mana dia berarti tertulis. Sebentar Jadi bang, kentut itu terlihat. Kentut itu Kalau terlihat. mana dia itu tertulis. Tapi kalau nggak mana dia nggak tertulis. Gitu. Oke, Terdede. Di mana yang kamu bilang ya menyembah dalam roh dan kebenaran? Di mana itu? Kamu dapat dari mana? Kamu dapat dari mana? Terlihat lah. Terlihat. Ya, Wah, sama si roh. Roh kan nggak pernah terlihat. Berarti nggak ada di mana. Ya, Kalau di ungkap. mana berarti ada rohnya. Ini kan nggak ada rohnya. Namanya nggak ada roh. Kau gabung gimana? Kau tanya di mana yang nggak ada rohnya? Nggak kelihatan. Masa Santai, tanya yang nggak kelihatan? ya Bang santai. Robin, santai saja, santai Bang Robin. Aku memang santai, suaraku seperti ini sakit semangatnya. Memang seperti berantem suaraku. Iya, loading juga sudah tahu. Seorang Batak tuh. Anak Bang Robin. Manado, anak NTT, kita bersaudara tuh. Gak Dipikir silakan. orang nanti kita berantem. Loading itu memang Bukan, loading ini bicara berantem. agak lain ini. Selalu bikin pertengkaran aja di sini. Ada orang berpikir jelek kepada kita itu berkat, barokah. Buat kita, barokah. Kalau ada yang menghina kau, itu barokah, itu berkat. Nggak gampang jadi hamba Tuhan. Memang Jadi hamba Tuhan gini. itu harus dihina. Loading ini sebenarnya Iya, benar. Karena masuk Iya. Yesus. Iya, Dihina benar. oleh bangsa. sebenarnya. Kalau dihina kita benar memang itu kalau kita kan benar memang Nah itu, dihina makanya itu hina aku saudara. berkat. Cuma Iya, Kingdom berkat selalu hina bagi saya. kita. Malah dia sangat mengasihi saya, tapi aku selalu hina Kingdom. Tapi aku terima. Terima kasih buat saudaraku Kingdom. Ya kan Pastor Roding? Aku kan selalu dihina sama Kingdom kan? Tapi aku terima Ya, selalu. Saya nggak hina. Termasuk juga saudara. Ingin menghina aku Oke, silakan. sekarang Bang Robin, sekarang kita ingin mendengar firman Tuhan dari Abang Robin, boleh atau enggak? Dari saya. Boleh kalau kamu Iya. mendengarkan. Ya, saya akan dengarkan. Coba. Berbahagialah orang Yang mana tidak Bang pernah bawa? melihat melainkan percaya. Yang Nah, bawa, itu yang firman. mana? Yang mana Bang bawa? Berbahagialah bagi engkau yang tidak pernah melihat iman. Aku Yang sampaikan mana iman dulu lah. datanya? Yang mana datanya? Iya, datanya Yang mana datanya? Oh, ini sekarang mau pakai data. Ibrani 11 ayat 1. Iyalah. Nah, Iyalah. pakai ayat Alkitab lagi. Katanya nggak percaya yang tertulis. Mau nanya yang pakai data katanya. Nggak percaya yang tertulis. Ini mau bersaudara, mau menyatakannya pakai data. Aku sampaikan. Abang Salah. bilang nggak percaya. Abang bilang nggak percaya yang Ya, tertulis. aku pribadi enggak. Karena saudaraku bertanya secara data, aku sampaikan. Apakah salah kau Oke. mungkin kau jangan kau Oke, yang mana? Yang mana datanya? Ya, secara data yang saudara imani Ibrani 11 ayat 1. Tolong imani itu. Ibrani 11 ayat 1. Oke, kita buka. Iya, secara data ya. Nanti kalau Oke, secara silakan. luar data, nanti pakai Silakan. data lagi dia. Silakan Dia pakai silakan data khotbahkan ini nih. Khotbahkan. Oke. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Maka itu aku percaya kepada Tuhan sekalipun aku nggak melihat. Itu imanku. Sementara saudara-saudara yang lain lihat dulu baru percaya. Itu bukan iman bagiku ya. Itu bukan Tapi khotbah bagi saudara namanya. silakan. Itu bukan khotbah. Itu enggak khotbah namanya kalau bawa orang lain. Itu enggak khotbah namanya. Khotbah Iya, itu. makanya karena yang aku temani adalah orang yang berdata. Makanya aku sampaikan secara berdata. Tapi kalau aku lakukan kepada orang yang nggak berdata, baru aku sampaikan yang nggak berdata. Begitu. Biar kalian keluar sendiri. Wah, aku mau datang sendiri kepadamu. 1 Yohanes 4 ayat 12 itu firmannya. Aku mau datang sendiri. Sekalipun banyak yang aku tulis, aku nggak mau menulisnya dengan tinta dan di atas kertas. Aku nggak mau. Aku mau dengan roh.
ya datang sendiri terhadap sama seperti baginda saudara Jadi kita. Bang Robin, Gimana? Bang Robin gereja khotbah. Gereja mengkhotbah diriku sendiri karena gereja adalah tubuhku, bukan bangunan. Ketawa si Kinto. Pertemuan ibadahnya di mana, Bang? Ya gimana? Pertemuan ibadahnya di mana? Dia adalah udah tubuh hidup kita. di alam roh dia, udah hidup di alam roh dia, bukan di alam nyata. Dia nggak Benar, itu kita sudah tahu dia. dia sudah di planet lain, bukan di bumi dia. Benar. Roh saya sudah di planet lain. Cuma daging saya masih di bumi. Daging masih di bumi. Nah, tapi roh saya udah di planet lain. Benar kata Kindom. Saya nggak bantah itu kok. Jadi Abang Robin nggak pakai Alkitab lagi. Saya pakai Roh Kudus. Tapi kenapa kok selalu saat ditanya firman Tuhan, Abang bacakan di dalam Alkitab? Karena yang saya hadapi adalah orang yang berdalil. Oh, berarti Abang sukanya ngomong sama orang yang tidak berdalil. Iya. Ya, Oh, dia berarti pantasan Bang, Abang ngomong sama orang yang tidak berdalil, berarti orang gila lah itu, Bang. Makanya nggak nyambung. Yang berdalil dengan yang tidak berdalil nggak nyambung. Jangan kalian menghakimi, tidak boleh Bang Empat Saudara Nggak masuk apa-apa, nggak apa-apa. Saya mau uji mereka ini. Kami bukan kami bukan menghakimi. Kami hanya ingin tahu. Berarti kalau nggak pakai Alkitab, pakai Roh Kudus saja kan? Oh, ingin tahu nggak menurut seperti tadi saudara, itu keliru. Berarti abang seperti ini. Jangan dulu dihakimi. Tanggapin aja dulu, renungkan aja dulu. Jangan Tapi langsung abang kasih suka. keputusan. Tapi abang kan suka karena diberkati kan kalau dihakimi kan? Ah, benar. Ya, tapi kan supaya saudara diberkati, makanya yang saya berikan, makanya cuma yang saya kan berikan pastor kesukaan Rodin abang. dia. udah, Ini ini kesukaannya abang gitu yang saudara. udah. Iya, Nggak usah bagus, nggak apa-apa. sama Robin lagi, nggak Nggak usah. apa-apa. Kita sama loading aja sekarang. Kita sama loading aja. Ya, loading. Saya ini belum dapat jawaban. Tuhan tuh menciptakan manusia di surga itu di mana ayatnya? Anda ini bagaimana? Urusan internal Anda saja belum selesai, Anda sudah masuk ke internal orang. Itu urusan lain. Nggak bisa Bang Kindom, Iya. Bang Kindom, kita di sini belum selesai. Nggak bisa kita Iya. masuk kepada Aku internal harus orang percaya lain. ada itu diciptakan di surga. Saya akan Ini bawa. harus kita selesaikan dulu. Kalau kita mau bertanya kepada Bang Loading, bentar. Kalau kita mau bertanya kepada Bang Loading, kita selesaikan dulu ini. Sepakat atau enggak? Bang. Ini perlu kita sepakat gitu dia maksud saya. Ya, empat saudara. Berbicara sama Robin ini nggak akan sampai Tuhan Yesus datang juga nggak akan nyambung. Nah, makanya kita cari kelemahan dia di sini. Abang, Karena Alkitab ini bilang- karena ini kan roomnya Iya. loading. Roomnya loading ini kan Islam. Jadi jangan sampai kita di sini nanti berebutan gara-gara Bang Pardede ini. Makanya saya nggak mau ladeni si Robin lagi. Saya nggak mau ladeni dia. Karena apa? Alkitab mengajarkan kepada kita untuk jangan berurusan dengan orang bebal. Oke, Ya. baik. Pak Robin tahan dulu ya, sabar. Pak Robin tahan dulu. Kalau Anda, oke, Pak Robin mute dulu. Kalau Anda tidak mau berurusan dengan Pak Robin, silakan. Bang Solata, bagaimana tanggapan Anda tentang Pak Kingdom dan Empat Saudara? Katanya Yesus dan Bapa satu hakikat. Coba, silakan. Tanggapi Bang Solata, silakan. Saya mau tanya dulu, apa menurut mereka hakikat itu apa? Apa itu hakikat? Aduh, tanya itu Silakan. lagi. Sepertinya Anda ini Belum mau diam menguji dulu. bahwa Ya, Pak Kingdom diam. Biar Empat Saudara, silakan Empat Saudara tanggapi. Karena Bang Solata juga Kristen Biblika dia, ya. Yesus Ya. adalah utusan. Ya, Jadi bukan Tuhan, pertanyaan ini kan udah sering ditanyakan, apa itu hakikat, ya kan? Apa itu hakikat? Udah sering dipertanyakan kan. Nah, kayaknya kalau dijawab pun ini tetapnya itu jawabannya, karena itu adalah keberadaan sebenarnya. Tetapnya itu jawabannya kalau hakikat. Ya, terus? Terus apanya? Enggak, maksudnya itu kan hakikat.
Abang Solata Kristen juga, Ya baik, saya Kristen. Kalau Jadi, kamu mau hakikat bertanya itu- apa meaning hakikat itu, keberadaan yang sesungguhnya yang sebenarnya. Nah, kalau bicara tentang Yesus, hakikatnya Yesus itu apa? Sesungguhnya dia itu siapa? Dia adalah Sang Firman. Sang Firman itu siapa? Adalah Allah. Itu hakikatnya Oh, sembarang yang sebenarnya. apa hina Keberadaannya dia. Diam. Kau diam dulu loh, Ding. Esensi. Diam dulu. Enggak, Sama- begini kita pelan-pelan dulu. Hakikat Allah itu atau hakikat Bapa itu seperti apa? Apa hakikatnya Bapa? Bapak itu Elohim. Hakikat dari Bapa itu apa? Lah iya, sesungguhnya Bapak itu siapa? Ya, dia itu Elohim. Bentar, Dia tuh bentar, Allah. Pak Kingdom, bentar. Nah, dia bertanya seperti ini untuk apa sebenarnya gitu dia? Untuk apa? Untuk Kita kan mencari bicara, kesalahan. kita kan mau Karena cari dia kan ya, Yesus itu adalah Kan Tuhan kalian dan Juru Selamat. Saya. Oh, kamu nggak percaya Tritunggal, nggak percaya? siapa ya, jangan terlalu katanya Pak Pendeta di atas itu ini Pak Kingdom. Dari mana saya katakan saya tidak percaya Yesus sebagai juru selamat. Ini dibikin-bikin Anda aja kan itu. nggak percaya. Kalau memang sudah minim Percaya Yesus ilmu adalah Pak, Tuhan, kan? jangan instrumen. Oke, Anda percaya Yesus adalah Tuhan nggak? Kenapa kau paksakan seperti itu anumu? Anda percaya Yesus Makanya adalah kita Tuhan? cari Ya. dulu, makanya kita cari dulu. Kenapa orang itu katakan Yesus itu Tuhan? Itu yang kita mau cari. Iya. Anda percaya nggak? Menurut kamu apa itu Tuhan? Tuhan itu apa? My Jangan goodness. bertanya dulu, balik Tuhan dulu, itu apa? Bang. Baru kita bisa, ya oke. Apa itu Tuhan? Kamu Kalau dari ditanya, dulu. Bang, kalau ditanya iya. jangan tanya balik dulu. Iya, ini kan mereka tidak tahu. Dia cuma bilang Tuhan, tapi mengerti tidak apa itu Tuhan? Tuhan itu apa? Oke. Anggap saja, oke, saya orang bodoh. Tolong ajarin saya dong Tuhan itu apa? No, kau dulu harus tahu ini. Iya. Karena kau Nggak, Ini nggak akan bisa ini. Siapa yang bertanya di sini rupanya? Siapa yang bertanya di sini? Jadi seakan-akan ini kan Iya. seakan-akan memaksakan. Mengerti tidak kami itu Tuhan? Karena seakan-akan Oke, dia oke, menekan saya atau dia menyerah. menyalahkan orang kalau orang itu tidak menyebut Yesus itu Tuhan. Iya. Jadi Saya menyerah. Kingdom Tolong itu jelaskan. seakan Ini menjudge siapa yang orang. bertanya di sini? Siapa yang bertanya? Jangan bertanya, tanya balik. Siapa yang bertanya? No, dia kan tidak tadi bilang apakah Yesus itu Tuhan? Makanya saya Nah, tanya. kau yang menurut ditanya, Tuhan. kau yang jawab, bukan kau tanya balik sama dia. Makanya saya mau bertanya dulu, mengerti tidak apa itu Tuhan? Baru saya jawab. Paham tidak Nah, Tuhan itu apa? Gimana nya kau yang ditanya? Percaya Yesus Tuhan katanya. Iya, Kau tapi tanya paham balik. nggak menurut kalian apa itu Tuhan? Menurut kalian dulu apa Nah, itu begini Tuhan? nggak Baru saya jawab. bisa. Dari pahami Bukannya dulu. gini. Apa itu Tuhan? Oke, gini. Kamu menjawab sesuai dengan pemahamanmu. Oke, Nggak, silakan kamu dulu. jawab. Menurut kamu, karena di sini kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kalian kayak itu menjustis orang, menjustifikasi orang. Gak ada itu kami agak- justice, orang gak itu- ada. Seakan orang itu salah kalau orang itu tidak memanggil Yesus itu Tuhan. Paham Siapa nggak yang kamu? salahkan? Loh, itu dari tadi ngotot itu. Sekarang di sini kita mulai ya, kita mulai. Siapa yang Ya. bertanya? Coba, siapa yang bertanya? Pak Kingdom kan tadi tanya. Jadi kita Nah, kalau dia ini bertanya, kita kau yang jawab, mengerti- bukan kau yang tanya mengerti balik. dulu. Tapi dan mengerti enggak yang kamu tanyakan itu? Mengerti enggak yang kamu tanyakan? Nggak nggak peduli yang kamu mengerti atau enggak. Sebenarnya kamu ditanya. Kalau kau ditanya, kau yang jawab. Tapi mengerti enggak apa yang kamu tanyakan? Kamu mengerti enggak yang kamu tanyakan? Jangan-jangan Oke. kamu tidak mengerti. Kita mulai lagi. Kita mulai ya. Siapa yang bertanya? Siapa? Coba, siapa yang bertanya? Kamu yang bertanya atau Kingdom yang bertanya atau saya yang bertanya? Jangan saat ditanya kok tanya balik. Nah, itu namanya bukan tanya jawab, itu tanya-tanya. Coba jawab dulu. Apa itu Tuhan menurut kalian? Nah, silakan Bang Kingdom. Baru saya Silakan. Silakan. Nanti Jangan Bang Kingdom kalian bertanya. bertanya, tetapi yang kalian tanyakan Udah, itu kalian diam tidak kau. mengerti, begitu. Tanya jawab, Oke, tanya baik. jawab. Silakan. Baik.
Oke, baik. Nggak apa-apa, saya layani dia ya Bang empat bersaudara. Iya. Jadi- Iya. Oke, baik. Jadi makanya saya bertanya, kamu percaya nggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya. Jadi Jawab dulu Bang. Tuhan di sini- Jawab aja dulu pertanyaannya. Nanti Abang bertanya. Aku hanya di sini agar jangan melenceng kemana-mana gitu dia. Jangan tanya-tanya jadinya. Ya. Ya, jadi mengerti tidak yang kamu Jawab aja. tanyakan sama saya? Mengerti tidak yang kamu tanyakan sama saya? Enggak, mengerti tidak yang kamu tanyakan sama saya? Kamu mengerti apa itu Tuhan? Silakan, kalau kamu mengerti saya jawab. Kalau kau tidak mengerti saya tidak jawab. Jangan kau tanya. Karena saya Dia tidak yang mau mau jawab bertanya tanpa- pertanyaanmu. Dia yang mau orang itu jawab. mengerti. Gimana? Ini tanya-tanya bukan tanya jawab. Ini namanya tanya-tanya. Nanti namanya. Tapi mengerti Yang tidak yang kau tanyakan- kamu tanyakan ke saya? Mengerti tidak tentang pertanyaanmu itu? Kau yang bertanya tadi, kau yang bertanya sama Bang Kingdom, biarkan dia menjawab. Nanti setelah dia jawab, dia tanya kamu mau baru tanya jawab. Kalau tanya-tanya namanya nanti Oh, sulit. oke, jawab adik. Ya, oke, jawab. Jawab. Apa pertanyaanmu? Coba. Apa itu Tuhan? Nah, silakan Bang Kingdom. Oke, apa itu Tuhan? Ya, Tuhan di sini berbicara tentang dalam bahasa Yunani-nya itu kurios, artinya penguasa atau pemilik. Ya, makanya Yesus itu Tuhan, dia adalah penguasa atau pemilik. Apalagi pertanyaanmu? Makanya Udah, jangan saya lagi, sudah- jangan katakan Oke. apa pertanyaanmu. Tanyakan dia balik. Jangan. Oke, pertanyaannya, kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Oke, saya percaya bahwa dia itu adalah penguasa karena memang Yesus penguasa. Tuhan, Pemilik. ditanya kau percaya kau Tuhan atau enggak? Aku di sini menengah ini. Percaya kamu Solata, Yesus itu Tuhan. Itu kau jawab. Oke. Betul. Sesuai dengan jawaban itu bahwa dia itu Percaya adalah atau enggak? penguasa. Percaya atau enggak? Kau belit kau. Percaya atau enggak kau Yesus Tuhan? Itu pertanyaan Kingdom. Ini kan saya sudah jawab. Percaya? Sebagai dia penguasa, pemilik berarti dia Tuhan. Dia Tuhan. Berarti Oke. kau jawabannya Apalagi- percaya kan? Jawabannya percaya kan? percaya. Oke, Nah, percaya. oke. Tapi saya Silakan. tidak Silakan. percaya bahwa Jangan dia kau lanjut, tapi jangan saya- kau lanjut. Sekarang bagianmu bertanya. Kau yang bertanya apa pertanyaanmu? diselesaikan Kau dulu, sudah bertanya. diselesaikan dulu. Ayo, udah selesai, itu udah selesai. Belum Sekarang pertanyaanmu belum apa? selesai. Apa? Belum selesai. Belum. Kalau gitu nggak Saya selesai percaya. nanti. Mau kau ditanya terus? Belum selesai jawaban saya. Jawaban saya belum selesai loh. Nah kalau kau tunggu selesainya nggak selesai sampai pagi. Jadi saya percaya itu Tuhan sebagai dia adalah penguasa pemilik, tetapi saya Sudah tidak selesai. Udah selesai. Bapak. Jangan tetapi, jangan pakai tetapi. Jangan pakai tetapi. Udah selesai sudah. Sekarang kau tanya apa lagi? Loh. Yesus dia itu bukan Tuhan kayak Bapa. Bukan Yesus itu Tuhan. Berarti kau tidak Bukan. percaya. Pelin kau, pelan. Berarti kau tidak percaya. Jawabanmu tadi percaya kan? Pimplan, bukan pelan-pelin. Saya Pimplan. tidak percaya kalau dia itu adalah Tuhan Bapa. Saya tidak percaya kalau Yesus itu Enggak. Tuhan Bapa. Oke. Saya tidak percaya. Yesus Inilah Tuhan orang, Bapa. inilah ciri-ciri orang yang tidak pegang kata-katanya. Dia tadi katakan percaya. Sekarang aku Loh, tidak bagaimana? percaya itu Tuhan. Yesus, saya tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan Bapa. Mengerti enggak? Tuhan Bapa. Oh Tuhan Bapa maksudnya. Ya. Tanya sama saya, percaya kalau saudara Yesus saya. itu adalah Tuhan Bapa. Oke. Saya punya Silakan jawaban Kingdom. jelas. Dia sudah jawab. Biarkan aja Bang Robin. Biarkan aja mereka. Biarkan. Kita tengahnya aja. Yang melenceng kita tutup mulut mereka gitu dia. Silakan. Saya ditanya dulu, saya akan jawab dengan jelas. Nggak berbelit-belit Gitu ya. saya. Bang Perdede nggak ada pakai Alkitab soalnya Pak. Coba, bersaudara mau tanya saya boleh? Saya angkat Anda menjadi pendengar dulu ya. Boleh. Oke. Oke, bantu ya dan laporannya guys, biar akunnya Bang Lulin semakin kuat. Bantu tetap layar dan love orange. Paus juga boleh, lebih bagus lagi paus. Iya. Yang di atas sini laporin dulu semua, Wah. laporin. Oke, apa pertanyaannya Bang Kingdom sama Bang Solata?
Oke, Ayo lanjut, baik, Bang lanjut. Ya, Bang Solata. Artinya tadi Anda sudah memberi pengakuan bahwa Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu ya? Betul. Iya, Bang Solata ya. Anda sudah. Tapi dia bukan Anda sudah Tuhan Bapa yang Bapa di surga. Tapi dia bukan Tuhan yang Bapa di surga. Tuhan. Oke, baik. Makanya dari tadi kan saya bilang, ya, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus ya. Ya, Bapa, makanya Yesus berkata begini. Bapa memiliki hidupnya sendiri, anak memiliki hidupnya sendiri, ya. Tetapi Yesus memang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, satu di dalam apa? Hal apa? Dalam hakikat. Bapa dan Yesus dalam satu hakikat, yaitu Elohim. Tetapi Bapa dan Elohim ini, Bapa dan Yesus ini memiliki hidupnya masing-masing dan tugasnya masing-masing. Bapa tugasnya adalah penciptaan alam semesta, ya. Yesus tugasnya apa? Penebusan, pengampunan dosa. Ya, itu yang dikerjakan oleh Yesus. Roh Kudus tugasnya apa? Untuk menjadi penghibur, ya, roh kebenaran menyertai umat manusia, pengikut Kristus, murid Kristus sampai akhir zaman, ya. Jadi Bapa itu juga Elohim, Yesus Elohim, Roh Kudus Elohim, berkuasa semua, ya. Bapa tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa Yesus. Demikian pula Yesus tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa Bapa. Ya, kedua-duanya itu harus berkolaborasi, bahkan sama Roh Kudus berkolaborasi sehingga segala sesuatu itu bisa tercapai, tercipta, terjadi. Makanya Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Jadi di situ bukan berbicara tentang satu pribadi saja, tetapi tiga pribadi ini, yaitu Bapa, Sang Nggak ada suaranya, Bang. Nggak ada suara, Bang. Kingdom. Bang Kingdom. Nggak ada suara, Bang Kingdom. Lagi nyangkut suaranya ya, lagi nyangkut. Bang Kingdom. Terpental dia, terpental. Oke, naikkan lagi, Bang. Naikkan lagi dia. Udah terpental dia itu. Di situ tadi Bang Solata dengar tadi suaranya? Tidak ada. Apapun abang nggak dengar tadi, apapun nggak dengar. Tidak ada saya dengar. Oh, berarti dari tadi nggak dengar suara Bang Kingdom sama sekali nggak dengar Bang Kingdom. Yang terakhir. Oh, masih di bawah dia tuh nggak Pastor loading. Nah, Saya dengar yang terakhir. Yang tidak. yang mana abang dengar? Yang mana abang dengar tadi? Bersaudara. Iya, pensiun dulu. Pastor Loding juga udah pensiun. Lagi kemana Pastor Loding? Monitor. Enggak. Masa satu pun nggak dengar suaranya? Saya abang bilang? apa sholat asar sudah masuk waktu asar di Gorontalo. Oke. Siap. Abang bersaudara belajar amanah ya. Anda pendengar mereka ya. Iya, boleh lihat dulu Kingdom di bawah. Kingdom masih ada atau enggak dia? Sudah undang tadi. Tadi salah undang, mau undang Kingdom dapat Kingkong. Sudah ganti. Nah, begini. Kalau Kingdom itu saya sudah paham. Jadi saya tidak mau ladeni saya kalau Kingdom. Kalau bersaudara ya baru saya ketemu. Bagaimana? Abang Tritunggal atau enggak? Saya tidak paham apa itu Tritunggal, apa itu JO, apa itu One, apa itu. Pokoknya saya tidak paham barang-barang begitu saya. Bagaimana kita bisa lanjut kalau apapun abang nggak paham? Loh, saya pahamnya isi Alkitab saya, Bos. Apa yang tertulis silakan. di surat Apa yang Al-Qur'an abang itu pahami? di Apa yang abang pahami di dalam Alkitab? Silakan. Oke.
Yesus itu di dalam yang kita umat Kristen itu ya, kita harus percaya. Ya, Nah, udah datang Nona. Yesus. Assalamualaikum. Halo. Kakak Ripa. Ya, Bang, saya cuma bantu Bang loading Halo. untuk temani Abang naikin dan turunkan karena saya moderator. Abang lanjut, tapi Abang tetap atur teman-teman Abang ya. Saya cuma menemani oke, saja. Ya, terima kasih. Lanjut Abang 4 saudara. Ya, Oke, silakan. jadi begini ya, Mana apa yang Kingdom saya tadi paham Kingdom. dalam Udah Oke. ada Kingdom. Buka dulu Kingdom. Nggak Silakan usah Kingdom. Kita saja. Oke, kalau Abang mau dengan saya, Ayo. bagaimana pemahaman Abang Begini, tentang Alkitab? kamu- Silakan. Bagaimana Banyak pemahaman Abang yang tentang Alkitab Alkitab? yang mana dulu? Kan Alkitab Yang mana saja? Yang mana saja? itu 66. Oke. Oke, yang mana? Kejadian Yang aja mana? pasal 1 ayat 1 ya. Mulai dari situ. Kejadian Pada mulanya ayat Allah 1 menciptakan pasal 1. langit dan bumi Oke. serta segala isinya. Ya, pada mulanya Allah Oke. menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Jadi sudah jelas di situ mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya adalah Allah. Itu kitab pertama ya, kitab kita pertama umat Kristen itu. Nah, Oke. apa lagi? Jadi Bagaimana tidak ada yang tentang lain yang penciptaan menciptakan, hanya manusia? Allah. Saat manusia itu Kan diciptakan bagaimana? Bagaimana cara Abang Oh. menjelaskan tentang penciptaan manusia di sana? Oke, Allah menciptakan manusia pertama itu yaitu Adam ya. Itu diambil dari debu tanah, baru dibentuklah dia sesuai dengan rupa dan Apa kata gambarnya. Allah? Apa kata Allah, Allah. sebelum diciptakannya Adam itu apa kata Allah? Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Betul. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita kan? Ya, betul. Terus apa Oke, yang mau ditanyakan? kata kita di situ bagaimana cara Abang menjelaskannya? Kata kita di situ berarti jamak ya, bukan tunggal. Bagaimana? Apa saja yang ada di dalam Berarti- kejamakan itu? Tidak dijelaskan secara letter light, tapi yang ada di situ tertulis bahwa marilah kita. Tidak ada bahwa siapa yang ada di situ. Oke, berarti Abang tidak tahu apa dalam terjemahan itu. Tidak ada tertulis. Oke, setelah Abang baca itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan berfirmanlah Allah. Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang firman. Nah, di situ ada 3. 3 itu apa yang dimaksud tentang 3 itu? Ada firman, ada roh, ada Allah. Nah, apa yang dimaksud itu? Maksudnya apa yang dimaksud? Di situ ada firman, ada roh, ada Allah. Nah, ini masuk kepada kata kita atau enggak? Berarti kata kita. Jadi firman itu kan firmannya Allah sendiri. Roh itu adalah roh Allah sendiri. Bagaimana kita? Nah, di situ kan ada 3 kan? Allah, roh, firman kan? Tapi roh Nah. itu dari roh Allah itu sendiri. Firman itu dari firman Allah sendiri. Jadi bagaimana ada 3 di situ? Dia itu satu di dalam dirinya itu. Satu di dalam Oke, diri Allah. Roh Allah, firman Allah, bagaimana? Jadi Allah mempunyai firman, mempunyai roh, benar? Betul. Oke, jadi kata kita itu masuk ketiganya itu atau enggak? Kata kita, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Saya tidak tahu, tapi yang jelas bahwa Allah itu, di dalam diri Allah itu ada roh, ada firman. Jadi Allah menciptakan itu selain manusia ya. Selain manusia, Allah menciptakan itu lewat firman-Nya. Nah, kecuali Oke, manusia jadi itu firman- Allah selain manusia, Allah selain dari yang lain. Saya kalau yang diskusi manusia- pada akhirnya ini, saya tadi Nah, menengahi ini ya. Kalau manusia Oke. baru Allah menciptakan itu bukan lewat firman-Nya kalau manusia, tapi selain daripada manusia Allah itu menciptakan lewat firman-Nya. Karena manusia itu diambil dari debu tanah baru dibentuk sesuai dengan rupa dan gambarnya, polanya. Shalom Bang Ulis. Gitu ya. Jadi, Oke, jadi manusia aja yang beda. Jadi menurut Bang Solata, pencipta itu firman atau apa?
Yang menciptakan itu tetap Allah lewat firman-Nya. Jadi cara Allah menciptakan itu adalah berfirman. Firman. Jadi firman itu pencipta atau diciptakan dia? Lewat cara berfirman Allah itu menjadikan ciptaannya. Kalau Allah tidak berfirman berarti tidak jadi ciptaannya. Oke, jawaban abang, firman itu pencipta atau diciptakan? Pencipta atau dicipta. Bagaimana sih? Bagaimana firman bisa diciptakan? Itu dari Allah sendiri kok. Oke, Ini kan firman kita berasal buka, dari Allah sendiri. kita buka. Dengar. Kita buka Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama Nggak, di dengan sini Allah aja, nggak dan usah firman lari itu dulu, adalah nggak Allah. usah lari-lari. Di sini aja dulu. Nggak usah lari ke yang jauh dulu. Allah berfirman itu maka jadilah. Jadi yang berfirman itu adalah Allah. Tanpa Allah berfirman tidak ada yang akan jadi. Iya, maka saya tanyakan kepada abang, firman itu pencipta atau diciptakan? Bagaimana firman diciptakan? Nah, dia dari Allah. Masa firman diciptakan? Berarti dia pencipta. Berarti firman pencipta. Bukan begitu. Firman itu bukan pencipta. Bukan pencipta. Bukan Firman juga. yang menciptakan itu tetap Allah. Kalau Allah tidak berfirman maka tidak ada yang jadi. Bukan firman yang menciptakan, tetap Allah. Oke. Jadi kita baca Yohanes 1 ayat 3. Segala Nggak sesuatu usah dijadikan oleh dia. pahami dulu. Setuju enggak? Betul Sabar enggak? dulu Betul bang, enggak? sabar dulu bang Solata, izin bang Solata, izin bang Solata, izin. Aku tertarik sekali nih, aku punya julukan BSM, bertanya sampai metong, jadi aku ingin bertanya kepada abang yang menjelaskan itu. Yesus mengatakan Allah itu roh, berarti yang melayang-layang di permukaan air itu adalah roh. Yesus mengatakan Bapa tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat wajahnya, tidak bisa suaranya. Siapakah yang melihat roh Allah yang melayang-layang itu dan siapakah yang menulisnya? Itu dulu dijawab pertanyaan saya, baru kita lanjut. Terlalu jauh ini belum beres ini, Ubis. Ini kita bereskan maksudnya dulu, karena harus dari atas, itu. Enggak, Itu di sini- roh Allah melayang-layang di atas Saya- permukaan air. Itu roh tidak bisa dilihat. Siapa yang melihat? Itu roh melayang-layang di atas air. Itu dulu diperjelaskan kepada aku. Baru aku mendapatkan poin. Ulis begini, saya mau bertanggung jawab dulu karena kayaknya empat bersaudara ini bernarasi kayaknya ada di otaknya bahwa firman yang menciptakan sesuatu. Ya, firman itu kalau saya baca bahwa firman yang menjadikan sesuatu. Padahal yang menjadikan sesuatu tetap Allah yang menjadikan, cuma lewat cara berfirman. Jadi bukan firman yang menjadikan. Tetap Allah yang menjadikan, cuma caranya dia berfirman, maka jadilah ciptaannya itu. Tanpa Allah tidak ada itu firman. Dari mana firman kalau tidak ada Allah? Nah, Allah yang berfirman. Jadi Allah tetap Allah yang Oke. menjadikan. Oke, di sini kita baca Yohanes 1. Ya. Empat bersaudara sedikit aja. Silakan. Gini, Buka Anda kamera harus Bang memahami- Kingdom. Bang Kingdom, buka kamera. Buka kamera. Anda harus memahami dulu firman itu apa. Jadi firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang pertanyaan receh bagi saya itu kecerdasannya Bapak. Jadi kecerdasannya ini yang ada Berdasarkan Kingdom itu, Kakak Ripa. ketika Bapak Oke. berfirman, baru disebut kata kerja, baru Dengar, tercipta. Tetapi sebelum Dengan saya pula. tanpa Allah berfirman itu adalah suatu perkataan. sebelum Coba perkataan ini dulu, itu baru saya keluar, jelaskan, itu ya. kan Ini sudah dulu, di dalam baru saya jelaskan. logosnya Ini dulu, ini. Sudah ada di dalam kecerdasannya Ini dulu, mute mereka dulu. Oke. Ah. Siap. Ya, Mute saya dulu, mute Pak ini, Kingdom Pak. dulu ya. Firman itu Pak Kingdom gantian. Mute dulu, baru saya jelaskan. Pak Kingdom gantian Mute dulu, ya. baru saya Solata jelaskan. Biar silakan. penonton ini Ya, asik oke. mendengarkan. Silakan Solata. Jadi begini ya. Jadi bukan firman yang menciptakan ya, dengar baik-baik. Bukan firman yang menciptakan, tetapi yang menciptakan itu tetap Allah. Tapi dengan cara Allah menciptakan itu adalah berfirman. Jadi tanpa Allah tidak ada itu firman. Karena firman itu adalah perkataan. Siapa yang berkata adalah Allah. Jadi Allah yang tetap menciptakan lewat firman-Nya. Bukan firman yang menciptakan. Masa firman tanpa ada yang berfirman, ada yang bisa keluarkan firman? Tidak masuk akal itu.
Ya, sekali lagi, firman itu adalah dari Allah. Tanpa Allah tidak ada itu firman. Jadi yang menciptakan itu tetap Allah. Cuma Allah menciptakan itu lewat caranya adalah berfirman. Jadi bukan firman yang menciptakan. Oke. Baik. Udah. Ternyata Oke, Bang lanjut. Solata ini belum memahami makna firman ya. Yang pertama, saya harus mulai dari awal dulu ya. Firman dalam keimanan Kristen itu ada 3 definisinya, yaitu firman Logos, Kristen lah. firman Rema, dan firman Grafe. Nah, yang kamu bilang bahwa Allah berfirman itu adalah firman remata, perkataannya. Tetapi berbicara tentang firman yang hologos ya, adalah ide kecerdasannya Tuhan, hikmatnya Tuhan Bapa itu ya. Sebelum mengeluarkan perkataannya supaya bisa terjadi sesuatu, itu ada di dalam konsepnya dia dulu, idenya dia dulu. Setelah semua itu sudah terkonsep, ada di dalam kecerdasan idenya dia, baru ada aksi dengan perkataannya melalui mulutnya. Berfirmanlah, maka terjadilah sesuatu. Ini aja Anda belum paham. Ya, Apa yang saya terjadi itu paham? ketika Apa yang saya paham? Penjelasanmu itu jauh di bawah Makanya, saya. Penjelasanmu itu jauh di bawah saya. kamu memahami dulu arti firman itu apa. Firman itu kan, kalau kamu Kristen pasti kamu tahu bahwa firman itu ada 3 definisinya, yaitu firman Logos, firman Rema, dan firman Grafe. Nggak usah jauh-jauh. Firman itu yang ada dan saya baca itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, itu firman Grafe ya. Firman remata itu adalah perkataan yang kamu bilang, maka berfirmanlah Tuhan, maka jadilah. Itu perkataannya ya. Nah, firman Logos itu berbicara tentang kecerdasannya Tuhan. Jadi sebelum dia berkata-kata, itu sudah ada dulu dalam kecerdasannya. Setelah itu baru ada eksekusi. Berkatalah, berfirmanlah Tuhan. Kita sudah paham semua itu Pak Kingdom, bahwa Allah itu Bang Kingdom, pikiran atau gagasan atau ide. Bang Solata, bentar. Bang Kingdom, coba ditanyakan sama dia apa pengertian firman menurut dia. Itu aja. Kita dengar dari dia. Kamu jelaskan dulu. Oke, Betul. Apakah kalian tidak mendengar tadi? Apakah kalian tidak mendengar tadi? Kalau saya katakan firman itu adalah suatu perkataan. Mana atau kau itu? sabda. Kok nggak nampak lagi kamu Ya? itu? Di mana kau itu? Nah, saya dekatkan ini karena tidak ada yang saya dekatkan ke speaker biar kamu dengar baik-baik. Iya. Saya sudah katakan Lama-lama firman nanti, itu adalah perkataan. Rambutmu lagi cuma nampak rambut. Jangan, oi, firman itu adalah perkataan atau sabda. Perkataan. Kamu itu nggak nampak lagi sabda. kamunya nggak nampak lagi. Di mana kau itu sudah? Ini. Baguskan, biar kita enak dengar keluar dari mulutmu apa. Nggak usah. Yang kalian dengar itu kalian bukan kayak cewek aja kamu mau pandang-pandang wajah saya. Yang kalian dengar ini suara saya. Oke, sekarang dengar gini. ini suara saya, bukan muka saya yang utama. Iya. Sekarang gini. Menurut firman tadi, firman sudah Bang Kingdom sudah jelaskan. Menurut kamu sekarang firman itu apa? Silakan. Firman itu saya pelan-pelan ya. Firman itu adalah suatu perkataan atau sabda. Jadi firman itu adalah perkataan. Jadi Allah berfirman berarti Allah berkata, Allah bersabda. Oke? Apalagi? Jadi apa perbedaan berfirman dan firman? Apa perbedaannya? Yang berfirman berarti ada yang berfirman, ada yang berkata, ada yang bersabda. Sedangkan firman itu adalah hasil dari perkataan. Hasil dari sang firman. Firman hasil perkataan. Iyalah, bagaimana kita bisa mendengar firman kalau tidak ada yang berkata? Jadi Tidak ada bagaimana kata yang caramu menjelaskan Yohanes 1 ayat 3 ini? Jangan ke Yohanes dulu, pahami dulu ini firman. Firman itu betul enggak? Adalah perkataan. Kau jelaskan dulu Yohanes 1 ayat 3. Gimana caramu menjelaskan ini? Kenapa ke Yohanes? Tapi betul enggak firman itu adalah perkataan?
Nah, bukan sekadar Benar apa perkataan, salah? kan udah dikatakan Bang Kingdom tadi. Itu adalah logos, bukan sekadar perkataan. Terus apalagi Memang bukan- perkataan, tapi bukan apalagi sekadar kalau perkataan. bukan perkataan, apalagi kalau Sekarang bukan kau perkataan. jelaskan ini. Sekarang kau jelaskan, coba kau jelaskan Yohanes 1 ayat 3. Gimana penjelasan ini? Saya dulu, ini dulu. Betul enggak firman itu adalah perkataan? Kasih clear dulu. Setuju enggak kalau Bisa firman itu adalah enggak? perkataan? Bilang. Dari perspektif mana Anda mau mengartikan firman itu ya? Apakah dari perspektif logos atau perkataan atau tulisan? Tapi betul enggak firman itu adalah perkataan? Iya, dari perspektif mana kamu mau tahu? Ya, dari perspektif logosnya atau perkataannya atau dari kafe? Logos itu adalah suatu pemikiran ya, atau ide atau gagasan, itu logos. Artinya pemikiran. Iya. Itu Iya. logos. Itu berbicara tentang firman. Ya, itu berbicara tentang firman logos. Ya. Itu logos berbicara tentang firman logos. Itu belum ada firman itu kalau masih logos, karena logos itu masih dalam pemikiran. Karena Apa yang firman kita di sini pikirkan. kata benda. Firman di sini kata benda. Nanti ketika kita itu mengeluarkan ide kita itu, Setelah ada pikiran perkataan kita baru itu baru muncul firman. kerja. Berfirman itu baru kata kerja. Tetapi kalau dia baru dalam kata firman, itu harus dipahami dalam iman Kristen. Itu firman, itu berbicara tentang, itu kata benda ya. Dan itu berbicara tentang logos Tuhan, berbicara tentang Uniripa minta tolong dan Uniripa. berbicara tentang tulisannya tentang Tuhan. Logos, apa itu logos? Coba di apa itu logos? Siapa dulu yang berbicara? Pak Ulis? Bang, 4 bersaudara bantu teman-teman abang, Bang. Silakan, Bang. Oke, diam dulu Bang Kingdom. Bang Kingdom diam dulu. Kita selesaikan apa itu logos. Ah, silakan. Jadi jangan dicampur-campur aduk ya. Yang terhormat. Apakah Bapak percaya bahwa firman itu adalah perkataan atau tidak? Saya sudah jelaskan Kingdom. tadi. Firman itu artinya kan 3 maknanya itu. Tentang kecerdasannya Tuhan yang disebut dengan logos ya. Logos itu berbicara tentang ide, kecerdasan Tuhan. Nah, firman itu juga berbicara tentang remata, arti perkataan. Jadi saya percaya. Saya bukan hanya percaya perkataan saja, tetapi saya percaya ada 3 definisi di situ, yaitu firman logos, firman remata, dan firman grafe. Jadi apa maksudnya itu? Namanya kalau logos, saya jelaskan dulu ya. Sebentar Bang Sulata. Begini, biar Pak Kingdom Bang salah Sulata paham. kalau firman. Satu-satu. Bang Solata diam dulu. Ini Bang Sulis mau ngomong sama Bang Kingdom. Diam dulu, Bang. Sebentar Kita Bang harus Kingdom. Oke. Kita harus tertib. Yesus mengatakan begini, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Tepat atau tidak, sesuai dengan perkataan Bang Solata tadi bahwa firman itu adalah perkataan. Itu dulu yang dijawab. Oke, baik. Jadi mana dari ayat itu abang, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya Yesus itu adalah sang firman itu sendiri. Ya. Izin Jadi saya kasih apa yang literasi dia dulu Pak Kingdom. Oke, diam dulu. Diam. Saya cuma bacakan aja Pak. Kakak Nggak Rifa ikut ya. mau menjelaskan tentang apa yang diminta Enggak, saya sama nggak Bang ikut Solata. menjelaskan, hanya membantu Bang Solata mengutipkan Iya. arti kata logos menurut Britannica ya. Ini menurut Britannica. Nah, logos di zaman kuno dalam filsafah Yunani dan teolog Kristen awal adalah akal ilahi tersirat dalam kosmos, begitu. Ya, tapi kalau dalam bahasa aslinya itu perkataan atau dekrit atau keputusan dari kata farman bahasa Persia. Kemudian diambil oleh orang Kristen sebagai sabda atau perkataan Tuhan. Silakan dilanjut. Terima kasih. Oke, Ya, saya apa yang disampaikan sampaikan ya. Oke. Tahan dulu Pak. benar ya. Tahan dulu. Tahan dulu, Bang Kingdom. Bang Kingdom, tahan dulu. Tahan dulu, saya jelaskan. Nah, jadi logos itu adalah suatu pemikiran atau ide atau gagasan. Ya. Jadi itu logos itu dengan firman itu tidak sama. Namanya pemikiran adalah hasil dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ini di dalam otak kita. Jadi itu tidak sama itu logos dengan firman.
Sedangkan firman itu adalah perkataan. Nah, sedangkan pikiran Sudah ini apa? dibacakan Pikiran oleh ini Bunda adalah Rita. perkataan. Makna logos itu apa? Sudah dibacakan itu, ya. Itu berbicara itulah, tentang akal sudah budi. dibacakan di situ bahwa dia itu adalah akal, Nah, akal itu. dan Bang pikiran Solata, Tuhan. Bang Solata, diam Ah, dulu. jadi Diam akal dulu, Bang. dengan pikiran. Gantian kalian Gantian ngomong, gantian. Gantian kalian ngomong, gantian. Jadi akal, ya, saya belum selesai. Jadi akal dan pikiran Tuhan itu bukan firman, karena firman itu adalah perkataan. Sedangkan akal dan pikiran itu adalah kecerdasan atau logika. Jadi pas dengan firman itu berbeda pikiran dengan akal dengan firman, karena firman itu adalah perkataan. Cuma hasil daripada pemikiran, hasil dari akal itu Tuhan itu menyampaikan itu lewat firman-Nya, apa yang di pikirannya, apa yang di akalnya. Macet suaranya, Itu diselesaikan dia macet. dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Itu. Oke, gini Bang, 4 bersaudara. Macet-macet Coba kan? kita kasih Solata menjelaskan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Coba kamu Oke. jelaskan. Silakan. Meaning Jelaskan. dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu. Coba kamu jelaskan. Tapi sudah sepakat ya? Sepakat bahwa firman itu adalah perkataan, Kamu sedangkan dulu, pemikiran, sedangkan pemikiran jangan atau framing, atau jangan kecerdasan dari Allah Itu itu satu kalian ngomong satu-satu. Sekarang Bang Solata, Kamu- kalau begitu penjelasannya, bentar Bang Kingdom. Kalau begitu penjelasannya, coba Abang jelaskan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Coba Abang jelaskan itu. Dan Abang nanti uraikan dia. Gimana? Apa maksud itu? Tapi maksudnya yang penting kalian sudah setuju ya bahwa firman itu adalah perkataan ya. Bukan sekedar perkataan. Kita tadi sudah sepakat itu. Oh, oke. Sekarang Abang baca di situ Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, silakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu. Oke, Oke, sepakat coba kamu enggak? terjemahkan Oke. maknanya itu. Yohanes 1 ayat 1. Jadi permulaan dari sesuatu itu adalah firman. Oke. Betul. Firman di situ berbicara tentang apa? Jadi permulaan dari segala sesuatu itu, permulaan dari sesuatu itu adalah perkataan. Oke, di mana di situ Allah sudah berfirman? Kalau kamu menerjemahkan itu sebagai perkataan, Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Di mana Kita kan Allah sudah kembali berfirman di situ? Kita kan kembali ke tadi, sudah setuju bahwa firman itu adalah perkataan. Nah, pada mulanya itu adalah Di mana? perkataan. Iya, oke, baik. Saya ikuti permainanmu. Kok Karena bermain? kalau disebut perkataan artinya berfirman. Berfirman. Kata berfirman, kata kerja ya, berfirman. Baru di situ akan ada kata-kata yang keluar, kalimat yang keluar. Oke, di mana di ayat Yohanes 1 ayat 1 itu Allah sudah berfirman? Di mana berkata bahwa pada mulanya Allah jangan berfirman. kita menambah dan mengurangi. Jangan kita menambah dan mengurangi, tapi yang tertulis di situ bahwa pada mulanya adalah firman. Kamu yang pada mulanya mengurangi. adalah perkataan. Kamu yang mengurangi. Di mana di situ ada perkataan di situ. Pada mulanya adalah firman. Ya, tadi kamu sudah memahami bahwa firman itu Firman seperti itu yang apa dibacakan sih? oleh. Kembali lagi ke tadi, makanya saya bilang apa itu firman? Sebentar. Sebentar. Bunda Rifa sudah membacakan ya tentang firman itu apa? Akal ya Bunda ya. Akal kecerdasan. Izin. Dalam Britannica, logos adalah akal, tapi kalau Ya. untuk kata firman itu dari kata farman bahasa Persia, dekrit, keputusan atau perkataan. Nah, dalam teologi Kristen, firman itu dipadankan dengan kata perkataan Tuhan, begitu. Perkataan Tuhan. Dan di situ juga kan ada kata logosnya itu ya, kecerdasan itu ya. Nah, jadi coba kamu terjemahkan Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Dan kamu berkata bahwa pada mulanya adalah perkataan. Apakah di situ Bapak sudah berkata-kata di situ? Yang penting ini kan ayat itu Apakah mengatakan Bapak sudah pada mulanya adalah perkataan, pada mulanya adalah firman. Kenapa kita mau tambah-tambahi? Kenapa kita mau Ya, kurang-kurangi? oke. Pada mulanya adalah perkataan. Baik, sebentar. Perkataan pada mulanya adalah perkataan. Apa yang sudah diucapkan?
Sehingga kamu mengklaim bahwa itu Siapa perkataan, yang meaningnya bilang? perkataan. Siapa yang bilang? Di situ dikatakan pada mulanya adalah perkataan, pada mulanya adalah firman. Terus siapa yang Kayaknya berkata? langsung Belum saja dijelaskan. ini, langsung saja Bang Kingdom, langsung saja kita bahas tentang Yohanes 1 ayat 3-nya, langsung aja. Ini putar-putar nanti terus, putar-putar kita terus ini. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Yohanes 1 ayat 3 aja, langsung Abang jelaskan gimana Yohanes 1 ayat 3. Baik. Yohanes 1 ayat 3-nya lah. Kamu coba jelaskan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah Ia jadikan. Coba kamu terjemahkan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini siapa? Oleh Sang Firman. Oleh Sang Firman. Baik, oleh Sang Firman ya. Sang Firman itu siapa? Allah. Oke, Sang Firman itu Allah. Sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 1. Dan Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia kan. Oke, ayat yang ke-14-nya, Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu siapa? Yesus. Oke, berarti Yesus yang dikatakan bahwa Sang Firman segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, Firman itu menjadi manusia. Artinya Yesus itu pencipta apa enggak? Salah. Oh, salah lagi? Jadi Anda sudah pada berkata mulanya- bahwa segala sesuatu, sebentar. Anda sudah berkata segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini siapa? oleh Sang Firman, bukan oleh Oke, Sang Firman. Baik. Oke, oleh Sang Firman. Nah, Firman itu telah menjadi manusia. Sang Firman yang menjadi manusia ini siapa? Yesus. Oke, Yesus. Artinya Yesus adalah Sang Firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yesus Mana tercipta ada Yesus adalah Sang Firman? Mana Yesus Sang Firman? Sang Firman itu adalah Allah. Aduh. Kamu sudah mengklaim bahwa Sang Firman 1 Yohanes 14 itu merujuk kepada Yesus. Dengar. Kamu sudah mengklaim bahwa Sang Firman itu adalah segala sesuatu dijadikan oleh Sang Firman. Mengeluarkan firman itu namanya Sang Firman, berarti Dia adalah yang berfirman. Siapa itu yang berfirman? Allah. Bersaudara, saya menyerah. Tidak mungkin ada itu. Oke. Saya akan lanjut sebentar. Di sini kita mulai Bang ya, kita mulai ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Berarti firman itu Allah ya. Firman-Nya Allah. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dari segala yang dijadikan. Ini apa? Siapa yang dikatakan dimaksud di sini? Yang dikatakan di situ kembali ke Kejadian pasal 1 ayat 1 yang menjadikan Ini yang saya tanya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa ini? Dia adalah Allah dengan cara berfirman. Oke, Menjadikan dengar lagi, segala dengar. sesuatu. Kita mulai kembali. Nah, pada mulanya adalah firman. Ingat ya, pada mulanya adalah firman. Garis bawahi di firman-Nya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu Allah, benar ya? Oke, di situ tertulis betul. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini siapa? Allah. Aduh. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, benar? Tidak ada sesuatu yang jadi tanpa Allah. Bagaimana sih? Jadi yang menjadikan segala sesuatu Simak itu baik-baik, adalah Bang. Allah. Yang kita bahas di sini tentang firman, Bang, dengar ya. Pada mulanya adalah firman, benar? Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman ya. Benar. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Bersama-sama Berarti ada dengan dua, ya? firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sepakat ya? Berarti Sepakat ya? dua di situ ya. Firman itu bersama-sama ya. Berarti dua ya. Firman bersama-sama dengan Allah. Bukan cuma firman saja, Oke, tapi ada sampai di sini pertanyaan saya belum ada. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini siapa?
Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah? Karena yang Oh, ini menjadikan Allah. segala sesuatu Ini itu Allah. adalah Allah. Jadi Ya, ini Allah. Allah. Oke, kalau ini benar-benar Allah. Di sini berbicara tentang pada firman itu adalah Allah, apa maksudnya? Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, maksudnya firman itu adalah firmannya Allah itu sendiri, bukan firman dari yang lain. Karena dikatakan tadi Iya, firman firman- bersama-sama dengan Allah. Berarti firman yang ada di Kata-kata- situ bukan firman dari yang lain. Firman dari Allah itu sendiri. Jadi segala Bukan firman sesuatu dari yang dijadikan lain. oleh dia di Firmannya sini Allah sendiri. Allah, bukan firman, bukan firman. Izin Firman itu sholat, bersama nanti dengan mutar-mutar Allah. terus saya lihat ini. Ya. Mutar-mutar terus. Jadi firman itu sholat, bersama dengan aku. Allah, maksudnya Makanya firman itu makanya adalah mohon Allah. di garis Di bawahi kesempatan Pak Ulif, Bang 4 Oh, sama Bang silakan. Sulata. Izin Pak Solata. Saya tutup dulu ya. Izin Pak Solata. Firman itu adalah perkataan Allah, benar? Nah, silakan Solata. Oke, benar ya. Jadi saya sudah katakan tadi, firman itu Kalau adalah firman itu perkataan Allah, pertanyaan saya Yohanes 1 ayat 1 ini perkataan Allah atau perkataan manusia? Biar sinkron dulu kita bahas perkataan Allah atau perkataan manusia dulu. Ini loh, belum beres saya sama ini. Jadi Aku pusing juga mendengarnya ini. Jadi firman itu adalah suatu perkataan. Tidak mungkin ada perkataan itu kalau tidak ada yang berkata. Nah, siapa yang berkata itu? Allah. Allah yang berkata. Makanya pada mulanya itu Allah adalah yang berkata-kata. Nah, ini merujuk kepada suatu penciptaan. Pada mulanya itu adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Berarti yang menjadikan segala sesuatu itu adalah Allah lewat firman-Nya. Tanpa Allah berfirman tidak Itu ada yang betul. bisa jadi. Seperti itu. Betul. Terus apa lagi? Tapi yang menjadi masalah untuk saya, Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah firman, ya kan? Nah, kalau saya merujuk kepada Yohanes 3, berfirmanlah Allah. Jangan dibesarkan, Ayat jangan 2 dibesarkan. tentang firman. Tulis besarkan, nulis. Ya. Berfirmanlah Jadi Allah Allah. yang Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Di Yohanes 1 sampai ayat 3 dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi berbentuk kosong, ya kan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kata berfirmanlah Allah di sini berarti Allah yang berfirman. Pertanyaan saya, mengapa di dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman? Itu yang saya pusing. Coba perjelas Bapak lebih tajam Nah, lagi. itu supaya kalau bisa- menurut saya, ya oke, menurut saya di situ kan merujuk kepada penciptaan, bahwa pada mulanya itu segala, kan sudah ditulis di situ, lihat berapa, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi tanpa firman dari Allah ini tidak ada yang jadi. Makanya diawali bahwa pada mulanya adalah firman. Tanpa firman itu tidak ada yang terjadi. Namun firman ini adalah perkataan. Perkataan itu dari mana? Tidak mungkin ada perkataan kalau tidak ada yang berkata. Nah, siapa yang berkata? Allah. Seperti itu, Pak.